Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arya dari Prodi PGSD semester 5. Ingin membuat video presentasi 3 makalah untuk memenuhi tugas UTS landasan pendidikan. Yang A yaitu konsep landasan pendidikan. Pengertian pendidikan di dalam kamus besar itu bisa dikatakan sebagai alas, dasar dan tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi, di mana kita mengacu pada pengertian tersebut. Kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal. Suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal atau suatu pondasi tempat berdirinya suatu hal tersebut. Selanjutnya ada pengertian pendidikan, yaitu proses perubahan sikap dan tata cara laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, penelitian, dan cara dan perbuatan mendidik. Selanjutnya pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan, sehingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Selanjutnya yang B, makna landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Sebagaimana telah kita pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Pemahaman landasan yang ketepatan wawasan akan memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Dari penjelasan tersebut, berdasarkan sifat wujudnya, terdapat 2 jenis landasan. Yang pertama yaitu landasan yang bersifat material. Yang kedua, landasan yang bersifat konseptual. Jenis Selanjutnya jenis landasan pendidikan. Selanjutnya jenis landasan pendidikan. Yang pertama, jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi. Menurut Roy Wilson, organ asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, aksioma adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian, atau suatu kenyataan yang kebenarannya diakui atau diterima secara universal. Jadi yang kedua itu postulat adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Yang ketiga, premis, yaitu tersembunyi, adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara
tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Premis tersembunyi merupakan premis mayor, premis minor dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara tersurat. Dalam hal ini, pembaca atau pendengar diharapkan dapat melengkapinya. Selanjutnya ada yang kedua, jenis landasan pendidikan berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumber, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi 4. Nah, landasan religius yang pertama, pendidikan merupakan suatu asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, yang kedua yaitu landasan filosofi. Pendidikan merupakan suatu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Nah, landasan filosofi pendidikan tidaklah hanya satu, melainkan beragam sebagaimana aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu landasan ilmiah. Nah, pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tentu yang menjadi titik tolak pendidikan. Nah, ada berbagai jenis pendidikan seperti landasan psikologis pendidikan, sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan histori pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landas filosofis teologis pendidikan. Yang terakhir itu landasan hukum atau yuridis merupakan suatu asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Selanjutnya saya memilih makalah kelompok 2 yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama, pendidikan hakikat manusia. Yang A yaitu pengertian hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Yaitu objek studi salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi, bisa disebut filsafat antropologi. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia, berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Nah, selain itu ada aspek-aspek hakikat manusia yang meliputi asal-usulnya, struktur, metafisika, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Nah, ini adalah aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk badan roh. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia sebagai makhluk susila. Manusia sebagai makhluk beragama.
Selanjutnya ada B, hakikat pendidikan. Bila dijabarkan makna atau hakikat pendidikan, maka akan sangat kompleks. Agar bisa lebih tersampaikan, berikut butir penguraian dari hakikat pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah proses seumur hidup. Yang kedua, pendidikan adalah proses yang sistematis. Yang ketiga, pendidikan adalah perkembangan individu dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan adalah transformasi perilaku. Yang kelima adalah pendidikan adalah pelatihan dan pembelajaran indera, pikiran, dan perilaku. Pendidikan adalah arahan dan instruksi. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan juga rekonstruksi berkelanjutan dari pengalaman. Selanjutnya ada C, hubungan antara manusia dan pendidikan. Hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang terdiri memiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui proses pembelajaran. Ada 5 asas antropologi yang mendasari kesimpulan bahwa manusia dapat dididik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas potensialitas. Yang kedua, asas dinamika. Yang ketiga, asas individualitas. Yang keempat, asas sosialitas. Yang kelima, moralitas. Yang D, fungsi pendidikan bagi manusia. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Itu penting banget ya, dimana kita saling menghargai pendapat orang lain dan saling berinteraksi dan lain-lain. Yang kedua itu fungsi kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Yang keempat, fungsi seleksi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima yaitu fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Yang keenam, fungsi sekolah dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya memilih kelompok 6, yaitu konstruktivisme dan pendidikan nasional atau Pancasila. Yang A yaitu landasan filosofis pendidikan konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi manusia dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan sekitar mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai menurut Suparno
2008 28. Menurut pemahaman konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi terus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan konstruktivisme. Tema utama filsafat konstruktivisme yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Filsafat konstruktivisme berimplikasi terhadap pendidikan, di mana khususnya dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Pada tahun 1710, Giambattista Vico dalam karyanya De Antiquissima Itholarum Sapienta mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta, yang manusia adalah tuan dari ciptaan. Pengetahuan berarti mengetahui bagaimana membuat suatu arti seseorang dipandang melalui jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur yang membangun suatu itu serta sebagaimana membuatnya. Yaitu ada beberapa pandangan dalam filosofis pendidikan konstruktivisme, yaitu yang pertama yaitu pandangan metafisika, yang kedua pandangan epistemologi, yang ketiga pandangan tentang pendidikan. Yang ketiga, pengaruh filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Sebenarnya prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Secara umum, prinsip-prinsip itu diterapkan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap praktek. Pembaruan yang perencanaan pendidikan sains dan matematika, prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik dalam belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil. Jadi yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi kepada peserta didik. Yang keenam, guru adalah fasilitator. Selanjutnya yang B, landasan filosofis pendidikan nasional. Yang pertama, filsafat pendidikan nasional bersifat Pancasila. Yang kedua, konsep filsafat Pancasila nasional. Yang ketiga, implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan.